Halo sahabat iCare, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun sahabat iCare menyaksikan podcast ini. Selamat datang kembali di Ya Podcast, dan kali ini kita sudah sampai di episode ketiga, di mana di tahun 2024 ini kita juga membawa topik yang sangat-sangat kekinian, khususnya untuk sahabat iCare yang udah capek banget nih pakai kacamata, atau kayak aku udah nggak bisa lagi dipakai softland dan pengen segera terbebas gitu melihat pemandangan yang indah di dunia ini tanpa dihalangin oleh apapun. Nah, ini pas banget kita akan ngobrol soal yang biasanya sih dikenalnya sama LASIK ya, tapi ada teknologi baru yang namanya Smile Pro. Nah, kira-kira Smile Pro itu apa sih? Yuk kita akan mengenal lebih lanjut, karena pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Dr. Nia Milastuti SPM, atau yang akrab disapa Dr. Mila. Nah, Dr. Mila ini merupakan dokter spesialis mata subdivisi kornea dan bedah refraktif di Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta dan Klinik Utama Mata Dr. Yap Magelang. Halo Dr. Mila. Halo Mbak Raras. Yes, gimana Dr. Mila kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Oke dokter, ini kita akan ngebahas satu teknologi baru nih yang mungkin dokter udah banyak makan asam garam nih di bidang ini. Ini mantep banget ya. Oke, kita akan bahas soal Smile Pro ini dok, yang katanya 8 detik bebas kacamata. Emang bener dok 8 detik aja nih gitu? Ya betul, Smile Pro ini merupakan salah satu teknologi baru di bidang bedah refraktif. Oke. Ya, tadi yang sudah disebutkan Mbak Raras ya, pengen bebas kacamata seperti itu sama kontak lens, bisa dalam 8 detik aja. Oke. Gitu. Dok, ini tuh adalah satu teknologi yang baru dan aku juga belum begitu familiar sebetulnya dok. Makanya aku pengen tanya nih, namanya adalah Smile Pro gitu. Tapi kenapa untuk mata dok? Dan apa sih sebetulnya Smile Pro itu? Iya, jadi seperti tadi Mbak Raras sempat kita ngobrol-ngobrol ya, kenapa smile ya? Karena memang setelah didekannya harapannya bisa smile terus ya. Tanpa kacamata, tanpa kacamata. Iya. Iya, jadi Smile Pro sendiri, Smile itu adalah suatu teknologi ya, singkatan dari Small Incision Lenticle Extraction. Ya, jadi dia prosedur bedah refraktif ya, untuk menghilangkan minus sama silinder ya, menggunakan mesin Visumax 800 dari Zeiss, jadi teknologi Jerman gitu. Dia generasi terbaru dari prosedur bedah refraktif yang menggunakan teknologi laser. Gitu. Kalau Smile Pro sendiri itu teknologi yang udah ada sejak kapan sih dok? Kalau LASIK sendiri sudah banyak ya, di mulai penelitiannya ya itu sejak tahun 1980-an. Jadi kemudian muncul teknologi yang pertama ya, namanya PRK ya, atau fotorefraktif keratektomi, yang sebetulnya masih kita pakai juga sampai sekarang pada beberapa kasus seperti itu ya. Kemudian muncul generasi yang kedua ya di akhir tahun 80 dan populer sekali di tahun 90-an sampai 2000-an ya. Itu adalah teknologi LASIK itu sendiri. Sehingga sekarang populernya orang mengenalnya tuh LASIK gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2016 nih mulai muncul yang Smile itu gitu. Jadi ini adalah upgraded versionnya ya dok ya. Betul. Nah, aku penasaran nih dok, sebagai orang awam, bedah refraktif itu tuh bagian apanya mata sih gitu, dan apanya yang dibedah sama teknologi Smile Pro ini gitu? Ya, jadi kalau bedah refraktif itu refraksi ya, refraksi itu adalah pembiasan cahaya tuh. Jadi kita kan melihat itu dengan pantulan cahaya ya, yang dipantulkan objek yang mau kita lihat itu diteruskan ke dalam mata. Nah, kalau pada orang yang punya minus seperti itu ya, atau silinder seperti itu, dia berarti punya kelainan di refraksinya gitu. Jadi perlu bantuan kacamata atau lensa minus tadi dan lensa silinder atau lensa plus untuk membantu ngepasin gitu loh, ibaratnya memfokuskan lah, memfokuskan cahaya tadi supaya jatuh tepat di titik fokus yang seharusnya. Begitu. Nah, berarti ini bisa dibilang singkatnya Smile Pro ini bisa digunakan untuk mereka yang menderita silinder maupun minus ya dok ya? Betul sekali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dok, tapi aku lebih penasaran, 8 detik tuh emang prosedurnya tuh ngapain dok, kok bisa cepat banget gitu? Iya, jadi prosedurnya itu menggunakan
teknologi laser juga ya. Tapi dia membantu untuk menipiskan struktur yang namanya kornea ini di sini ya. Jadi di bagian paling depan dari bola mata kita, di situ dia ada kaca jernih ya, kayak kaca mobil lah ibaratnya kalau di mobil ya paling depan. Nah di situ akan dibantu ditipisin pakai sinar laser dan dalam topik yang kita bahas sekarang ini ya itu pakai Smile Pro ini dibantu ditipiskan kemudian untuk menghilangkan tadi silinder minusnya itu supaya bayangan atau cahaya yang masuk tadi jatuh tepat di titik fokus yang seharusnya. Gitu. Nah ini sebenarnya kalau dengan Smile Pro ini kan mungkin teknologi yang belum banyak diketahui gitu sama masyarakat ya dok ya, mungkin masyarakat lebih kenalnya sama lasik nih. Nah perbedaan utamanya tuh apa sih dok antara lasik dengan Smile Pro ini gitu? Ya jadi kalau perbedaannya sebetulnya kalau lasik itu kan generasi yang sebelumnya ya. Jadi generasi yang sebelumnya lasik lagi ada PRK atau fotorefraktif keratektomi gitu ya. Jadi di kita untuk metode laser vision correction atau bedah koreksi penglihatan menggunakan sinar laser itu ada 3 itu. Dari generasi yang pertama, kedua dan yang ketiga yang paling baru Smile Pro ini. Nah kalau Smile Pro ini dibandingkan teknologi yang sebelumnya baik PRK maupun yang lasik itu sendiri, dia yang pertama tadi memang lebih cepat ya. Jadi 8-10 detik aja untuk pemberian sinar lasernya gitu. Kemudian juga lebih aman karena tidak ada flap ya atau bukaan seperti itu yang ada pada yang lasik seperti itu. Gitu. Kemudian juga lebih presisi ya, lebih precise. Kemudian juga lebih nyaman untuk pasien sendiri gitu. Jadi karena tadi ya cepat, kalau lebih nyamannya karena tidak ada hampir tidak kerasa rasa sakit setelahnya pun gitu. Kalau 8 detik ya dok. 8 detik. Iya gitu. Dan setelahnya pun lebih nyaman karena recovery visualnya dia lebih cepat gitu. Biasanya 1-3 hari untuk Smile Pro itu. Gitu. Emang kalau dibandingkan dengan metode yang sebelumnya dok seperti lasik tadi itu lebih lama ya dok durasi prosedur waktu tindakannya gitu? Waktu tindakannya lebih lama, bisa 25 detik sampai 1 menit gitu untuk pemberian sinar lasernya seperti itu. Ya kalau yang di Smile Pro ini dia cuma 8-10 detik aja. Iya. Nah ini mungkin jadi pertanyaan juga untuk sahabat eye care gitu ya yang dari dulu punya rencana nih aku pengen deh lasik gitu. Apalagi sekarang udah ada teknologi baru nih namanya Smile Pro gitu, bikin kalian penasaran lagi kayak dan kalau Rara sebagai orang awam itu tuh menganggapnya kalau mata kita di laser itu kayak disinar-sinarin gitu dok atau digimanain sih sebetulnya, mungkin boleh dong dok diceritakan prosedur sebetulnya tuh kayak gimana karena mungkin masyarakat jadi ngeri juga nih kayak matanya disinar-sinarin gitu sakit gak ya, panas gak ya gitu. Nah mungkin boleh dijelaskan dok. Jadi kalau prosedurnya sendiri jadi awal itu pasti kita perlu pemeriksaan dulu. Pemeriksaan pra lasiknya maupun pra Smile Pro-nya ya untuk mengetahui apa ya tadi ketebalannya ini. Jadi nanti setelah mau di laser itu akan jadi berapa gitu ketebalannya seperti itu. Dan ada berapa banyak yang akan di laser yang akan ditipisin itu akan dihitung dulu seperti itu. Kemudian juga diperiksa sarafnya gitu kan. Nah setelah itu baru kita ke prosedur tindakannya. Kalau memang sudah dinyatakan boleh nih gitu. Nggak ada kontraindikasi nih untuk dilakukan tindakan lasik maupun tindakan Smile Pro-nya. Ya, baru kemudian kita lakukan di hari operasinya itu ya. Kemudian kita tetesin anti nyeri dulu sebenarnya biusnya. Jadi biusnya nggak perlu sampai bius total kayak gitu. Jadi tetap sadar, tetap bisa mendengar, betul. Tetap masih bisa ngerasain meskipun juga udah nggak sakit lagi gitu. Karena kita menggunakan anestesinya cukup tetes aja gitu. Jadi nggak ada disuntik segala gitu, nggak ada. Bener. Itu kadang-kadang takut kan. Nah bener dong. Jadi kalau misalkan sahabat eye care nih akhirnya memutuskan untuk tindakan, tapi aku deg-degan nih kalau di ruang tindakan
Dok aku mau diputerin lagu ini, itu bisa ya? Bisa dong. Bisa mendengar biar nggak tegang gitu maksudnya dok. Oke. Nah ini kalau kita ngobrolin tadi dokter sempat menyebutkan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang itu mungkin tidak bisa nih dilakukan tindakan Smile Pro dan LASIK ini dok. Nah itu kondisi-kondisi yang seperti apa sih dok yang menjadi pengecualian? Ya, jadi kalau yang nggak boleh itu memang usianya kurang dari 18 tahun seperti itu ya. Jadi kalau misalnya masih usia masa pertumbuhan seperti itu kurang dari 18 tahun kan masih ada kemungkinan untuk bertambah minusnya. Jadi malah sayang ya dok. Ya nanti udah di laser masih tumbuh lagi kan gitu. Iya oke. Oke, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua sedang hamil dan menyusui. Nah itu kita nggak saranin dulu, karena ada hormon dari kehamilan ya, itu yang mempengaruhi panjang bola mata, kemudian mempengaruhi kondisi tadi perubahan minus dan silinder seperti itu ya. Kemudian ada perubahan kayak ukuran kacamatanya tuh nggak stabil. Misalnya dalam setahun terakhir tuh sering banget kok gonta-ganti gitu. Jadi itu kita nggak sarankan dulu. Kemudian ada kelainan pada mata, misalnya lagi ada infeksi, lagi merah, lagi belekan, nggak boleh dong. Ya seperti itu. Atau ada kondisi lainnya seperti katarak, seperti itu ya, kita nggak sarankan untuk dilakukan Smile Pro ini. Kemudian kalau misalnya ada bekas luka, misalnya teman-teman yang pernah pakai kontak lens dulu pernah iritasi, pernah kemudian sampai infeksi seperti itu ya, dan menimbulkan bekas luka, itu kita tidak sarankan sih untuk melakukan ini, sehingga pemeriksaan awal itu sangat penting gitu untuk kita lihat ada nggak sih kelainan-kelainan tersebut gitu. Oh jadi kalau untuk kalau kayak penyakit-penyakit sistemik itu tuh insya Allah nggak apa-apa ya dok ya? Penyakit sistemik seperti diabetes gitu ya, itu mungkin kita perlu lihat dulu tingkat keparahannya, kemudian ada komplikasi atau tidak di mata, gitu. Dan kemudian pada kondisi-kondisi pasien dengan autoimun, itu kadang-kadang juga menimbulkan kondisi dry eyes, mata kering yang agak berat gitu ya. Nah itu mungkin kita perlu terapi dulu kalau pada kondisi-kondisi mata kering ya. Karena apa? Karena kondisi pasca tindakan itu bisa lebih kering daripada sebelumnya, gitu. Jadi kita harus pastikan air mata itu juga dalam kondisi yang baik. Gitu. Jadi ini nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut sih, tapi mumpung inget, kalau setelah tindakan itu kondisi yang perlu dipastikan adalah matanya moist ya dok ya, lembab ya dok? Matanya lembab, kondisi air matanya itu normal lah. Berarti juga dicek sepatu pre-screening juga ya? Iya, bahkan air mata aja gitu ya kesannya ya, kayak simpel banget sih, malah air mata aja gitu. Iya, karena air mata tuh yang ngasih makan si kornea gitu. Iya sih, gitu. bener. Mungkin kita selama ini ngerasa kalau air mata tuh keluar cuma waktu nangis, padahal enggak loh guys. Ini tuh kita melek tuh matanya tuh dibasahi oleh air mata ya dok. Betul sekali. Oke. Nah dok, ngomongin soal pre-screening tadi dok, sempat disebutkan juga tadi sebelumnya sama dokter Mila bahwa ini kita perlu cek nih kondisinya, kira-kira kalau ditindakan itu bisa sampai minus berapa. Nah berarti apakah jika kita sudah melakukan tindakan LASIK atau Smile Pro ini minus dan sinirnya tidak semata-mata hilang 100% atau bagaimana dok? Ya, jadi pada beberapa kasus misalnya korneanya ternyata tipis. Korneanya tipis atau pas-pasan dengan minus yang agak tinggi kayak gitu ya. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di awal dengan pasien gitu ya. Apakah nanti minusnya targetnya akan 0 atau akan sisa? Nah, kalau misalnya sisa berapa, dan apakah pasien memang setuju dengan itu kayak gitu. Itu perlu kita sampaikan di awal gitu. Kemudian untuk untuk hilang selamanya tadi ya, hilang selamanya. Jadi kalau untuk kondisi mata minus maupun silinder itu memang ada seperti faktor yang menyebabkan ya. Apakah faktornya memang dari faktor lifestyle-nya atau dari genetiknya gitu ya. Ngaruh ya. Gitu. Jadi kalau memang faktor genetik ternyata kenceng banget, pada minus tinggi ya, tiung tinggi banget di atas 6 kayak gitu. Itu mungkin faktor genetiknya juga berperan, sehingga kalau genetik memang kita nggak bisa
ini nih kayak apa utak-utik lagi gitu ya, karena ya udah bawaan dari sananya gitu ya. Bener. Tapi kalau faktor lifestyle seperti itu, nah itu bisa kita kendalikan. Betul. Ya misalnya kalau kita dulu kebiasaan sebelum lasiknya sering melihat di tempat gelap sambil tiduran, kayak gitu ya, sering kucek-kucek mata, sering lihat gadgetnya ekstrim banget ya, ngegame sampai pagi gitu, screen time ya dok. Netflix sampai pagi gitu kan. Jadi itu mungkin yang perlu nanti dirubah juga setelah dilakukan tindakan supaya apa? Supaya nggak muncul lagi, gitu. Tapi kalau tentang range-nya ya sendiri ya tadi ya, range minusnya yang bisa di cover sama Smile Pro ini sampai minus berapa sih gitu ya. Iya dok, boleh juga tuh dikasih tahu dok. Ya kalau Smile Pro ini memang dia bisa mengcover dari minus setengah sampai minus 10 gitu. Kemudian untuk silinder bisa sampai silinder 5 seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang punya minusnya tinggi banget di atas 10 kayak gitu, mungkin kita perlu assess lagi apakah mungkin bisa dengan teknologi lainnya yang seperti LASIK maupun PRK tadi gitu. Ya. Jadi memang kalau PRK LASIK itu tuh dia memang lebih lama ya generasinya, tapi dia punya kelebihan dalam range-nya juga. Range untuk klasiknya sendiri dia lebih tinggi, lebar, bisa sampai lebih tinggi. Nah, mungkin nanti perannya si screening di awal adalah itu. Baik. Nanti akan diarahkan kira-kira kebutuhan pasien tuh yang mana gitu ya dok ya. Tapi kalau ngomongin soal tebal tipisnya kornea, itu berarti genetik ya dok ya? Iya, itu memang bawaan gitu. Jadi emang kalau misalnya ditunggu sampai misal 5 tahun lagi ya tambah tebal nggak dok gitu? Enggak gitu juga. Seperti itu. Oke. Nah dok, kalau dari screening awal tadi sampai ke tindakan, itu kira-kira pasien tuh membutuhkan waktu berapa lama sih untuk persiapan dan segala macamnya? Atau karena kalau oke deh, ini kayaknya kondisi kamu bisa nih untuk ditindakan gitu, besok bisa langsung kah atau gimana tuh dok? Jadi kalau untuk screening kita menyarankan untuk ke pasien supaya bebas kontak lens dulu nih. Kalau biasanya sering pakai kontak lens, kita sarankan bebas kontak lens selama 2 minggu. Kemudian kalau pakainya yang hard lens, kita saranin 1 bulan bebas hard lens dulu. Karena kan dia nempel ya ke kornea ya. Jadi kalau ketempelan terus, dia biasanya jadi lebih flat gitu loh. Jadi bentuk kelengkungan korneanya nggak yang seharusnya, nggak yang nanti khawatirnya ketika screening itu terukur bentuk yang lebih flat gitu, sehingga hasilnya nanti kurang presisi gitu. Nah, jadi kita sarankan itu dulu. Nah, kemudian kita baru lakukan screening. Kita periksa tadi ketebalan, kelengkungan dari korneanya, bentuk dari korneanya seperti itu. Kemudian kita juga periksa saraf mata dan retinanya. Itu adanya di dalam sini nih. Nah, tinggal dibuka seperti ini nih. Jadi kita periksa saraf matanya seperti apa. Kemudian kita juga periksa ini retinanya, ini saraf matanya seperti itu untuk mengetahui apakah ada penipisan di situ, karena pada minus-minus yang tinggi retinanya biasanya ada sedikit penipisan gitu. Nah itu kalau misalnya ada penipisan yang rentan terjadi robekan kayak gitu, nah itu harus kita atasi dulu sebelum kita proses yang sininya gitu, karena dia nggak merubah belakangnya nih si Smile Pro maupun LASIK itu hanya bekerja di depan ini. Gitu. Makanya harus dipastikan seluruh kondisinya tuh baik dan siap ya dok ya. Ya, jadi itu memerlukan waktu 1 hari biasanya kita. Jadi kemudian kalaupun mau dilakukan besoknya bisa juga gitu untuk prosedur operasinya. Betul. Ini tergantung kesiapan juga ya teman-teman. Karena kadang-kadang kayak kita udah pede tapi kayak aduh masih takut-takut. Tapi menurut aku ini adalah satu metode yang betul-betul membuat nyaman pasien banget ya dok, karena dokter sempat nyebutin juga kalau ini tuh aftermath-nya atau after treatment-nya tuh akan sangat nyaman untuk pasien dibandingkan dengan teknologi yang sebelumnya gitu. Nah sekarang kalau tadi kita sudah membahas tentang ya dok, nah, waktu pas tindakan yang perlu dipersiapkan untuk pasien apa dok selain mental? Jadi kalau saran saya sih sebelum operasinya, jadi H-1
satunya istirahat yang cukup, jadi betul. kecapean gitu. Karena ketika kita kecapean terus ngantuk gitu, kadang-kadang besokannya jadi lebih gelisah lagi gitu kan. Karena kan memang kita saranin untuk bisa fokus nanti ke satu titik yang kita sebutkan gitu ya, supaya nggak lirik-lirik, biar sinar lasernya pas gitu ke targetnya kan gitu. Nah kalau misalnya lirik-lirik kadang-kadang terus jadi nggak pas. Kalau seperti itu nanti yang repot kita semua juga, pasien sendiri juga gitu kan. Jadi sarannya istirahat yang cukup. Jadi tindakan ini perlu kerjasama antara dokter dengan pasien ya, teman-teman, mohon diperhatikan ya. Gitu. Lalu setelah tindakan dok itu biasanya apa yang dianjurkan oleh dokter gitu? Jadi untuk fase kayak perihnya gitu ya, kayak yang nggak nyamannya itu paling nggak nyaman memang 24 jam pertama gitu. Jadi mungkin agak perih, mengganjal, kemudian berair seperti itu. Itu 24 jam pertama gitu. Jadi kalau di 24 jam pertama mungkin banyak istirahat, kemudian juga meneteskan obat sesuai dengan aturan yang diberikan. Kemudian kita biasanya lakukan evaluasi, kontrol dulu di hari pertama. Jadi H+1-nya. Kita lihat dulu apakah ada tanda iritasi, apakah ada nggak cocok sama obatnya juga, kayak gitu. Itu dilihat hari pertama gitu. Kemudian nanti di evaluasi lagi kita di hari ke-7. Di hari ke-7 gitu. Jadi biasanya kita nggak sarankan pasien untuk mengucuk mata atau kena air dulu ya. Cuci mukanya agak hati-hati agak hati-hati gitu. Kemudian juga kita ada kacamata khususnya nanti yang pakai waktu tidur supaya nggak kekucek itu. Itu dikenakan sampai H+ berapa dok? Nanti biasanya sampai hari ke-7 kita lihat kembali. Kalau lukanya udah nanti boleh menggunakan kacamata pelindung biasa, kacamata hitam seperti itu kalau misalnya pas di siang hari. Supaya nggak silau, karena 1 minggu pertama biasanya agak kerasa lebih silau dibandingkan sebelumnya. Lebih sensitif ya dok? Lebih sensitif terhadap cahaya gitu. Oke deh sahabat eye care, kita akan break sebentar dan kita akan lanjut ngobrolin keseruan ini. Jadi tunggu dulu dan jangan kemana-mana. Hai sahabat eye care, selamat datang kembali di Ya Podcast dan masih bersama dengan Kani Laras dan Dokter Mila. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya dok terkait dengan prosedur-prosedurnya dari Smile Pro ini sendiri gitu. Nah kalau setelah tindakan gitu dok, sebetulnya apakah mata tuh langsung bisa celing, terlihat jelas a whole new world gitu dok, atau gimana sih sebetulnya? Jadi memang kalau bener-bener setelah tindakannya pasti akan ada kerasa sedikit buram, lebih buram seperti itu ya, belum terlalu jelas gitu. Tapi itu wajar, karena bener-bener baru fresh, baru bangkit dari tidur gitu ya. Jadi pasti akan ngerasa lebih blur, tapi dia akan bertahap lebih jelas lagi seiring waktu gitu. Nah kalau untuk yang teknologi Smile Pro ini lebih cepat. Jadi dalam 1-3 hari ya, sebagian besar kasus itu bisa kembali ke tadi ya, langsung kinclong seperti itu, langsung jelas banget gitu. Jadi downtime-nya juga jadi lebih singkat ya lebih singkat. Nah setelah recovery 3 hari itu dok, apakah perlu dipantau lagi untuk kontrol mungkin selama periode waktu tertentu atau bagaimana dok? Ya kalau kontrolnya masih sama sih seperti yang tadi. Jadi hari pertama perlu kita lihat, kemudian hari ke-7 dan 1 bulan. Jangkanya seperti itu ya.
ya. Seperti itu. Mungkin ada nggak dok semacam tetes mata mungkin atau obat yang perlu dikonsumsi sama pasien setelah melakukan tindakan Smile Pro ini dok? Ya, jadi kalau obat kita pasti berikan fungsinya memang untuk melembabkan juga ya, salah satu pelembab. Kemudian ada antibiotik ya, tentu saja untuk mencegah infeksi yang bakal mungkin akan timbul, tapi kan itu perlu kita cegah makanya ya dengan pemberian antibiotik dan juga anti radang. Baik. Seperti itu. Terus kalau efek sampingnya sendiri apa nih dok dari tindakan ini? Tindakan ini ya, kalau untuk semua prosedur bedah refraktif di laser vision correction ini yang menggunakan teknologi laser, tentu saja ada risiko under atau over correction. Tapi kalau di Smile Pro ini karena dia lebih precise tadi, jadi untuk risiko under atau over correctional dia lebih kecil. Dan kemudian yang utamanya karena tidak ada flapless tadi dibandingkan dengan teknologi lasik yang sebelumnya, jadi dia relatif lebih aman dari risiko flap. Seperti itu, nggak ada resiko flap untuk di Smile Pro ini. Dan juga karena insisi atau irisannya kecil, menyebabkan dry eyes-nya pasca tindakan atau mata kering setelah tindakan, itu resikonya lebih kecil dibandingkan yang metode laser yang sebelumnya. Gitu. Dok, ini mungkin masih ada yang awam dan termasuk Raras juga nih terkait dengan flapless tuh adalah prosedur yang seperti apa sih dok berarti? Ya, jadi kalau yang metode lasik, yang metode laser yang sebelumnya itu dibuat flap di sini. Dibuat flap ya, jadi akan ada irisan. Lasernya itu 2 kali kalau di mode lasik. Ya, di femtolasik itu lasernya 2 kali. Laser yang pertama itu membuat irisan melingkar, nggak full melingkar ya. Jadi dibikin flap bukaan seperti itu, seperti buku gitu ya, bukaan buku. Dibuka seperti itu bagian depannya. Kemudian laser yang kedua itu akan menipiskan kornea bagian dalamnya. Gitu. Kemudian kan minus sama silindernya kemudian hilang. Kemudian ditutupkan kembali flapnya. Itu metode lasik yang konvensional yang sebelumnya. Tapi kalau yang Smile Pro itu laser yang diberikan dia hanya 1 kali. Hanya 1 kali dengan alat ditempelkan, kemudian lasernya ditembakkan langsung melaser bagian dalam itu sendiri. Bagian dalamnya. Jadi menembus tebalannya permukaan depan. Kemudian ada dengan laser itu juga akan dibuat irisan kecil kurang lebih 2-4 mili dari irisan kecil itu diambillah tadi yang sudah bagian yang sudah dilaser bagian dalamnya gitu, yang udah terbentuk minus sama silindernya itu makanya itu kita sebutnya lenticle itu tadi gitu, diambilnya dari irisan yang kecil tadi. Makanya disebut small incision lenticle extraction gitu. Dari situ. Makanya juga jauh lebih singkat ya, karena kan nggak membuat flap dan segala macam. Dan maksudnya matanya kan nggak yang banyak tindakan di mata gitu ya dok, langsung tembus gitu. Jadi makanya recovery dan prosedurnya jauh lebih cepat. Betul gitu sekali. Iya gitu. Sih. Ini mungkin kita tuh kebayangnya cuma 25 detik, tapi 25 detik di ruang operasi itu lama loh. Jadi 8 detik nih sangat-sangat mempersingkat waktu sekali gitu. Dokter Mila, siapa-siapa aja sih yang disarankan sama dokter untuk melakukan prosedur ini gitu dok? Ya, jadi mungkin sahabat iCare sekalian yang punya kayak hobi, lifestyle yang aktif banget gitu ya. Mungkin suka olahraga, ya kan, suka nge-gym, suka diving, ya kan, nyelam. Kan repot banget mau nggak kelihatan kan dalam laut kayak gitu. Kemudian fotografi mungkin, naik gunung ya. Naik gunung seperti itu. Kemudian mungkin olahraga yang memang atlet ya, profesi tertentu yang membutuhkan bebas kacamata. Teman-teman atlet sekalian kadang-kadang suka repot kalau memang harus pakai kontak lens gitu. Kan karena kan suka keringatnya bercucuran, kemudian nanti takut lensa kontaknya kotor seperti itu. Itu juga. Kemudian teman-teman mungkin yang punya profesi memang pengen nih jadi pilot, ya kan, atau memang mau di penerbangan kayak gitu, itu juga cocok gitu. Atau teman-teman yang
memang mau mendaftar ke kedinasan tuh. Betul. Ya kan? Jadi biasanya kedinasan imigrasi atau pelayaran seperti itu ya, yang membutuhkan bebas kacamata. Nah, ini juga cocok. Oke. Gitu. Dok, tadi aku lupa nanya, kalau minimal usia untuk tindakan ini adalah 18 tahun, apakah ada maksimal usianya, Dok? Gitu. Maksimalnya sebetulnya nggak ada, tapi kalau ada proses penuaan di mata, degenerasi di mata, itu adalah munculnya katarak. Nah, kalau mulai muncul katarak, kita nggak sarankan untuk metode laser vision correction gitu. Jadi mungkin lebih baik langsung kita ke prosedur bedah dari kataraknya sendiri gitu. Begitu. Karena kan kalau katarak di dalamnya nih, di dalam ya. Jadi kalau kita buka seperti ini tuh, nah disinilah lensanya. Lensa ini yang harusnya jernih seperti ini, tapi seiring waktu dia bisa terjadi kekeruhan di situ. Baik. Jadi kalau ada kekeruhan di dalam sini, tapi kita utak-utik yang depan ini, tentunya akan tetap aja terhalang penglihatannya begitu. Jadi kalau dalam kondisi tersebut disarankan untuk langsung bedah aja. Bedah yang di kataraknya gitu. Sehingga memang penting sekali untuk screening awal tadi ya. Betul. Gitu, Oke. Rangkaian screeningnya tuh berarti tadi apa aja, Dok? Kalau kan ada tes air mata juga ya tadi ya. Betul. Cek syaraf. Ya, betul. Jadi kita dari paling depan ya, mungkin ada layer air mata tadi ya. Nah, air mata itu perlu kita cek apakah ada dry atau enggak gitu. Kemudian juga ya ada syaratnya kapan sih air mata atau air mata seberapa sih yang boleh kemudian kita lakukan tindakan ASIK atau Smile Pro ini, karena setelahnya kan akan lebih kering, meskipun pada yang Smile Pro ini lebih minimal resiko dry eyes-nya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini ya, lapisan ini kornea ini perlu kita lihat bagaimana bentuknya, topografinya, kayak kita lihat peta gitu. Kemudian kelengkungannya, juga ketebalannya tadi gitu ya. Nah, kemudian kita juga tadi yang penting periksa ukuran status refraksinya nih, minus berapa sih, silinder berapa. Betul. Itu dicek juga. Nah, baru kemudian ke bagian dalamnya. Bagian dalamnya ini tadi ya, retinanya dan juga ini ya, ini retinanya, lapisan retina, lapisan saraf ini perlu dilihat adakah penipisan, adakah robekan atau apapun yang bisa mempengaruhi penglihatan juga. Gitu. Baik. Baru kemudian ke saraf mata. Seperti itu. Oke, berarti ini screening ini berlaku nggak cuma untuk Smile Pro tapi semua prosedur laser mata ya, Dok ya? Betul sekali. Oke, baik, seperti itu. Oke, mungkin dokter ada nggak sih pesan-pesan atau mungkin yang ingin disampaikan oleh Dokter Mila untuk teman-teman, untuk sahabat eye care yang dari dulu penasaran sama prosedur ini gitu? Ya, jadi mungkin sekarang udah banyak sekali informasi yang ada di Google, yang teman-teman mungkin bisa sahabat eye care sekalian bisa baca banyak sekali informasi. Namun memang banyak prosedur juga, itu tadi yang sudah disampaikan bahwa memang nggak semuanya bisa cocok. Mungkin kita bisa lihat memang dari pemeriksaan awal tadi mana sih yang paling pas buat saya seperti itu, paling pas buat pasien seperti itu untuk menangani masalahnya gitu. Jadi jangan ragu, maksudnya jangan kepikiran juga macam-macam ya, karena memang kita perlu cek dulu gitu loh, karena nggak semua kondisi mata mau itu kanan maupun kiri itu sama. Gitu. Iya, jadi bisa juga berbeda kan kanan sama kiri seperti itu. Jadi jangan ragu untuk kita tanya-tanya dulu, kemudian kita cek dulu kondisi mata masing-masing bagaimana gitu, untuk menentukan prosedur yang paling pas buat pasien. Betul. Ini juga nih sahabat eye care, pentingnya kita untuk berkonsultasi terlebih dahulu ya, Dok ya, karena itu tadi ternyata kondisi mata kanan dan kiri itu bisa berbeda loh, makanya pentingnya untuk melakukan screening terlebih dahulu juga ya, Dok ya. Oke. Nah, dokter, mungkin sekarang ada gak sih closing statement yang mau disampaikan ke sahabat eye care semua yang sedang menonton ya podcast? Silahkan, Dok. Ya, jadi buat teman-teman sahabat eye care sekalian yang sudah pengen atau selama ini masih mikir-mikir gitu ya, pengen bebas kacamata, bebas kontak lens seperti itu, jangan ragu untuk tanya-tanya dulu boleh ke
ya tanya gap karena apa? Karena Smile Pro ini seperti yang udah kita bahas tadi ya, dia memang jauh lebih aman, safer ya, kemudian lebih presisi ya, kemudian juga lebih nyaman ya, jauh lebih nyaman untuk teman-teman semua sahabat eye care gitu. Jadi jangan ragu untuk coba kita konsultasi dulu atau tanya-tanya dulu ya ke Jogja LASIK Center. Oke deh, untuk sahabat eye care yang penasaran dan dari dulu udah pengen banget bebas kacamata, kamu bisa langsung datang aja ke Jogja LASIK Center yang ada di Rumah Sakit Mata Dr. Yap di Jalan Ciditiro nomor 5 Yogyakarta. Ini bukanya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Nah, jadi kamu bisa datang di kala itu untuk buat janji dan juga untuk ngecek kondisi mata kamu. Dan informasi terkait pendaftaran LASIK maupun Smile Pro ini bisa melalui WhatsApp Jogja LASIK Center, nomornya ada di 0888 2799 220. Oke, kalau begitu Raras mengucapkan terima kasih banyak Dokter Mila atas waktunya sudah mau cerita-cerita terkait dengan prosedur ini. Sama-sama Mbak Raras, terima kasih ngobrol-ngobrolnya pagi ini. Sampai ketemu di kesempatan lainnya Dok, dan juga sampai ketemu di kesempatan selanjutnya sahabat eye care. Dadah.